Sistem jualan super sudah aktif mulai sekarang. Setiap pendapatan 1 yuan dari kiosmu akan mendapatkan hadiah 1.000 yuan. Jual 1.000 per kios. Berarti aku bisa untung gila-gilaan dong. Hidupku nanti langsung sukses besar. Bisa nikmati hidup sepuasnya. Hahaha. Cuyun, kamu kenapa? Cuyun, aku bicara dengan orang tuaku tentang status kamu sebagai pacarku. Mereka sepertinya tidak terlalu setuju kita bersama. Harus gimana ya? Pacarku, Yao Yao, putri kaya. Sedangkan aku miskin tak punya apa-apa. Sekarang bahkan tidak punya pekerjaan. Orang tua dia terhadapku. Tidak puas itu wajar saja. Aku harus cari cara untuk mendapatkan pengakuan dari orang tuanya. Sistem jualan super aktif sekarang. Mulai sekarang, setiap pendapatan 1 yuan dari kiosmu akan mendapatkan hadiah 1.000 yuan. Jual 1.000 per buah. Berarti aku bisa untung gila-gilaan dong. Hidupku nanti langsung melesat. Bisa nikmati hidup sepuasnya. Hahaha. Cuyun, ada apa denganmu? Yao Yao, tenang saja. Aku sudah punya ide. Aku percaya padamu. Yao Yao, tunggu aku. Aku akan membuat orang tuamu tahu pilihanmu tidak salah. 1 yuan, sepotong loh. Ayo cepat beli. Ayo cepat lihat-lihat. 1 yuan sepotong. Beneran atau bohong? Silakan pilih apa yang kamu mau. Hati-hati di jalan ya. Terjual 1 celana jeans. Hadiah 1.000 yuan sudah masuk. Benar-benar 1.000 yuan sudah masuk. Anak ini jual 1 yuan. Ini bisa dapat untung? Orang ini pasti bodoh. Dia cuma datang buat rasain hidup. Hei, baju ini 1 yuan doang ya. Sisanya aku ambil semuanya. Oke, silakan pindai di sini saja. Dadah. 100.000 yuan masuk ke rekening. Langsung dapat 100.000 yuan. Semua barangku terjual habis. Harus gimana ini? Aku beli kios mereka, lalu jual. Aku tetap dapat untung. Wah, wajahnya menakutkan sekali. Berapa harga kios ini? Kamu. Apa yang kamu bilang? 10.000. Aku beli lapakmu ini. Seriusan? Cepat pergi dari lapakku sekarang. Hei kalian berdua, kakak adik. Jangan jual lagi. Nanti orang lain curiga aku bermasalah. Barang-barang di lapak ini. Modal barang ini minimal 40,50 yuan. Aku jual cuma 10 yuan. Ayo lewat sini lihat-lihat. 10 yuan. 10 yuan. Diskon besar semua cuma 10 yuan. Ambilin aku yang 30 yuan. Aku mau yang 50 bos. Uang masuk rekening 200.000. Udah 200.000 yuan loh. Hei tuan muda yang kaya ini. Lapak ini aku kasih ke kamu. Hanya 9.000 bro. Aku mau 8.000. Kalian semua 8.000. Ayo scan kode QR. Kalian bantu aku teriak bareng ya. 10 yuan kirim uang. Ayo cepat, ada barang murah banget. Ayo, semua barang cuma 10.000. Ada untung besar loh. Cepat datang rebutan. Hari ini aku mempekerjakan kalian bertiga. Sehari 1.000 yuan. Kalian cari pedagang lain di sini. Beritahu mereka, apapun barangnya, 10.000. Beli semua. Cepat pergi, cepat. Baik-baik. Jangan terburu-buru ya. Setiap orang dapat bagiannya. Aku bawa 2 pedagang lagi. Yang lainnya masih pada jalan menuju ke sini loh. Minuman dan barbeque 3 yuan. Semuanya yang lewat jangan sampai ketinggalan. Kasih aku 10 botol minuman. Aku mau sate seharga 20 yuan. Uang masuk rekening 400.000 yuan. 6,7 juta. 8,9 juta yuan sudah hampir mencapai 10 juta. Kalau begini terus seharian penuh, aku mungkin jadi miliarder. Barang sudah habis terjual. Tutup lapak. Kalian mau terus untung bareng aku? Mau. Mau. Hindari petugas kota berjualan malam ini. Nanti masing-masing dapat 10.000 yuan. Baik. Ya ampun, aku dengar benar. Malam ini istriku datang bantu. Kasih tahu kalian ya. Hanya bisa pakai kode QR milikku. Kalian saling awasi. Jangan khawatir soal itu. Jika ada pedagang lain ingin bergabung, maka tempelkan kode QR milikku. Tapi ingat ya, harga harus sesuai. Baik, tuan muda. Hargamu sudah paling murah kok. Lebih murah, tak ada yang beli. Benar kata kamu. Besok kalian pindah tempat, lanjutkan kerja. Ajak 1 orang untuk bekerja bersama. Aku akan memberimu 1.000 yuan. Baik, semangat ya. Hidup kita pasti akan semakin makmur. Uang kita akan semakin banyak kok. Baik. Semangat. Yao. Kenapa kamu tiba-tiba datang? Cuyun, orang tuaku menyuruhku untuk meninggalkanmu. Tapi aku tidak mau berpisah denganmu. Yao, aku dapat 1 juta. Yao, aku dapat 1 juta. Uangnya sebanyak ini loh. Dari mana kamu datang? Aku hasil jualan kios. Berjualan di pinggir jalan? Hah? Kamu? Aku dapat 1 juta dari berjualan. Kamu bohongin siapa? Bukan begitu, Paman Cu. Lihat uangnya. Beneran ada 1 juta ternyata. Jangan-jangan kamu melanggar hukum ya? Ayah, aku tidak melakukan kejahatan. Sudah, jangan bahas ini dulu. Nanti kita makan enak di Intercontinental. Terus menginap di suite mewah mereka. Nikmati semuanya dengan puas. Oke, kita pergi bareng. Tunggu, aku ganti baju dulu. Orang kaya pakai sandal saja. Kamu sudah dihormati, cepat pergi. Ayo pergi. Aduh. Tolong buatkan saya suite paling mewah di sini. Mau 2 kamar? Pak, kartu kamar Anda siap. 2 kamar. Aku sama Yao 1 kamar. Ayo, kamu tinggal sendiri ya. Ini teman SMA ku, Cuyun. Beraninya kamu masuk sini? Kamu tahu harganya di sini? Tidak, uangku banyak, jadi nggak peduli. Kamu? Uang banyak sampai nggak peduli? Saat sekolah,
kamu hemat banget. Kamu bilang kamu nggak peduli? Jie Xiao, orang ini sok kaya, padahal tidak. Kita tidak perlu peduli sama mereka. Jie Xiao, kamu mampu? Anak brengsek pura-pura apa sih? Kelihatannya kamu cuma sesekali boros. Aku mau ruang VIP termahal hotelmu. Saya mau makan besar bareng Yanyan. Chu Xiao, saya juga berpikir begitu. Saya mau bayar 2 kali juga. Dari mana uangmu? Aku hasil jualan. Oh iya, tunggu sebentar. Kirim makan besarku ke dalam suite. Siapkan makan malam. Kenapa harus dikirim ke suite kita? Karena makan di suite lebih praktis. Terus kalian pesan ruang VIP apa? Bukankah aku sudah bilang tadi? Karena uangku banyak, aku nggak peduli. Pelanggan adalah Tuhan. Karena Anda meminta seperti itu, kami akan penuhi kebutuhanmu. Yao Yao, apa rencanamu malam ini? Ada rencana apa? Kamu pasti sudah memikirkannya, kan? Ngomong-ngomong, dari mana kamu dapat uang banyak? Ini bukan urusan. Apa masa depanmu? Aku bisa memberimu semuanya. Beberapa hari lagi aku berencana beli rumah di tempat kerjamu. Nanti kita bisa tinggal bersama. Membeli rumah? Ini bukan cuma 1 juta. Uang ini makin banyak. Entah kenapa. Entah kenapa uang ini makin banyak. Bagaimana caramu bisa melakukan itu sih? Halo Bu. Aku di rumah Cuyun. Baiklah, aku mengerti. Ibuku menyuruhku pulang sekarang. Jadi setidaknya makan dulu sebelum pergi. Kita hampir selesai makan kok. Aku benar-benar harus pulang. Kalau begitu katakan pada ibumu. Aku sudah tidak sama seperti dulu. Kamu tenang saja. Aku akan melakukannya. Tuan rumah dapat 2 juta. Terdeteksi sekarang, berikan paket pemula untukmu. Sebuah mobil mewah senilai puluhan juta. Mobilnya sudah diparkir di bawah hotel. Mobil mewah senilai puluhan juta. Paket pemula ini enak banget sih. Wah. Hei anakku, kamu harus memberitahuku dari mana semua uangmu berasal. Kamu harus memberitahuku hari ini dari mana semua uangmu berasal. Ayah, aku hasilkan dari berjualan. Kamu jujur saja ngaku deh. Aku laporkan kamu ke polisi. Aku tak ingin anakku melanggar hukum. Aduh, Pak. Aku tidak melakukan hal ilegal. Aku? Kamu dijadikan simpanan orang kaya ya? Oh, iya, aku dijadikan simpanan orang kaya. Aduh, anakku ini. Kenapa bisa begini sih? Lihat ayahmu ini. Aku nggak mau hidup ngandelin wanita. Ngomong dong, siapa wanita itu? Itu Qing Yao. Dia suka sama aku. Aku juga suka sama dia. Jadi kami, Qing Yao, keluarganya sangat kaya. Iya, keluarga Qing Yao. Sangat kaya sekali. Pak, kamu jangan khawatir soal ini. Qing Yao itu lagi ngasih aku sebuah mobil. Aku turun lihat sebentar. Ayo, nanti aku antar kamu pulang ke rumah. Ayo pergi. Aduh. Ya ampun, ini memang pantas disebut mobil mewah. Rasanya saat disentuh pun beda. Biasa aja sih. Bisa jadi loh. Orang ini nyewa mobilnya loh. Sewa? Kamu tidak cek online? Kenapa? Ini mobil kamu? Menurut kamu gimana? Ini mobil kamu? Menurut kamu gimana? Ya, Tuhan, uang jaminan mobil ini jutaan loh. Anak miskin ini kaya banget. Aduh, Tuan Yun, aku salah menilaimu. Wah, Anda sangat tersembunyi. Demi kita dulu, teman sekelas. Biarkan saya duduk sebentar ya. Zhang Yan, omong apa sih kamu? Ayo naik BMW ku cepat. Itu BMW kamu yang rusak-rusak itu. Bahkan, nggak sebanding kunci mobil ini. Tuan Yun, saya mengagumi Anda sudah lama. Dulu Wang Longjie yang memaksa. Saya baru mau tinggal di sini. Jangan ngomong-omong kosong deh. Aku paling tahu orang macam apa. Cepat minggir dan diam di sana. Coba aja aku tendang kamu. Hitam banget, kacau. Tuan Yun, kemana kamu mau pergi selanjutnya ya? Lanjut buka lapak jualan. Terus antar ayahku pulang ke rumah. Dua buah berapa harganya? 6 yuan. Halo bos. Orang-orang sebelumnya di mana? Oh, mereka semua pergi cari pelanggan. Kami semua baru datang kok. Oke, ya. Kerja yang baik ya. Aku janji, kalian gak akan dirugikan. Lalu siapkan juga beberapa untukku. Aku juga mau buka lapak. Sudah lama aku siapkan untukmu. Aduh buruk, ada masalah. Aduh buruk, ada masalah. Apa yang terjadi? Petugas penertiban kota datang. Bukan begitu. Kami selalu mematuhi peraturan. Orang jalan sebelah melihat itu. Kami merebut begitu banyak pelanggan mereka. Mereka mau datang, beri kami pelajaran. Mau memberi pelajaran ke aku, membuat keributan. Aku larang kalian jualan. Semurah ini. Hari ini aku hancurkan lapak kalian. Aku hentikan jajanan. Siapa berani ganggu? Aku langsung telepon polisi. Percaya nggak? Biarkan mereka jual murah.
Kamu berbuat begini. Bagaimana kami mau jalan? Ternyata ini soal uang ya. Itu gampang dong menurut saya. Orang di belakangmu juga banyak. Gabung sama aku yuk. Nanti kita bikin asosiasi bareng. Oke, bayar kami dulu ya. Bayar per bulan 300.000. Itu mustahil. 10.000 orang di hari pertama. Itu karena orang sejak hari pertama. Tapi untuk kalian nanti, 10.000 per bulan. Kalau begitu, kita berhenti, kalian juga jangan. Kamu bisa dapat 10 RB sebulan. Kalau kamu tidak mau ikut, orang-orang yang ada di belakangmu belum tentu mau dukung kamu lagi. Baiklah, 10.000 per bulan deh. Transfer uangnya sekarang. Ini sikap kamu bicara sama bos? Bos, tolong kirim gaji kami dong. Kerja yang baik ya, kalian semua. Nanti kirim nomor HP. Kirimkan nama dan nomor telepon. Nanti kita cari pengacara. Kalian tanda tangani kontrak. Oke, ayo cepat pulang. Iya. Ayo lihat-lihat semuanya. Jangan sampai terlewat saat lewat sini. Diskon besar-besaran, habiskan stok. Kamu tidak akan rugi beli ini. Kamu juga tidak akan tertipu. Chu Yun, kenapa kamu juga ada di sini? Aku beli sub di sini. Kenapa kamu datang ke sini? Harganya murah di sini. Kudengar, jadi aku datang jalan-jalan aja. Oh ya, soal urusan kita, ibuku sudah sedikit melunak. Serius? Apa yang ibumu katakan? Ibuku bilang, asalkan kamu benar-benar punya kemampuan, dia tidak akan menghalangi kita. Ini semua hal kecil. Aku pasti bisa menyelesaikannya. Hah? Ada apa? Chu Yun, ayahku. Tanya aku asal uang ini. Aku bilang, ini pemberianmu. Keluargaku memang cukup kaya, tapi tidak sembarangan keluarkan 1 juta. Itu cuma alibi aja. Bikin alibi sih boleh aja, tapi uang kamu sebenarnya dari mana sih? Aku dapatnya dari jualan kaki lima. Lihat deh sekitar sini. Semuanya orang-orangku. Bahkan di blok sebelah juga begitu. Aku bikin asosiasi kaki lima sekarang. Penghasilannya banyak banget loh. Kamu jangan-jangan menipu. Aku ya, jualan kaki lima dapat banyak uang. Iya, tentu saja. Untung Ching Yao mudah dibohongi. Kalau tidak, siapa yang percaya? Sekarang aku cari pengacara buat kontrak. Saya bisa bantu soal ini. Kontrak ayahku pakai pengacara itu. Aku kirimkan kontaknya ke kamu. Kak Zhang ya, bisnis kamu lumayan bagus ya. Pantas saja kamu tidak mau datang ke perusahaanku. Aku ini orangnya. Aku cuma terbiasa kerja di sini. Hey, anak kecil sini. Kamu mau konsultasi apa di sini? Kamu bukan pengacara kan? Aku teman dari pengacara Zhang. Kamu bisa panggil saya Tuan Ye. Baik, Tuan Ye. Anak kecil ini. Sepertinya kamu salah tempat datang. Tempat saya khusus menangani urusan perusahaan. Saya tidak bisa urus rumah tangga. Saya justru mau mengurus urusan perusahaan. Sekarang saya sudah mempekerjakan sekelompok orang. Kita butuh kontrak untuk mengikat mereka. Wah, pengusaha muda sekali. Saya bisa memberikan layanan lengkap untukmu. Dari pendirian perusahaan sampai isi kontrak. Benarkah? Terima kasih banyak ya, pengacara Zhang. Pengacara, Cheng paling profesional. Tak ada yang bisa menandinginya. Serahkan urusan perusahaan padanya, pasti nggak salah. Lagi pula, ada urusan di rumah. Saya pergi duluan ya. Karena ini direkomendasikan oleh Ching Yao. Dan tadi, Papa juga sangat memujimu. Jadi mungkin bisa mempekerjakan pengacara ini. Hei pengacara Zhang. Begini, perusahaanku baru saja mulai beroperasi. Sekarang, aku butuh pengacara profesional. Aku memberimu gaji 100.000 sebulan. Kupikir tadi kamu. Pasti sudah dengar. Aku ini orangnya. Masa percobaan 2 bulan. Setelah 2 bulan selesai, gajimu digandakan. 200.000 cukup di kota kecil. Ini, tuan itu tak bisa membujukmu. Pasti karena gajinya tidak cukup tinggi. Tapi aku jamin padamu, perusahaanku pasti akan berkembang pesat. Nanti gajimu pasti akan semakin banyak. Dari kota mana kamu berasal? Datang ke sini buat usaha sendiri. Orang lokal sini, pengacara Zhang tidak mau mempertimbangkan? Jangan sampai lewat ya. Aku setuju, tapi tak tahu seperti apa perusahaan bosnya. Namaku Chu Yun, perusahaanku, Asosiasi Pedagang Kaki Lima. Pedagang kaki lima? Ini peluang besar sekarang. Jualan kaki lima sekarang sangat menguntungkan. Jangan ragukan aku. Aku bisa kirim gajimu sekarang. Tolong selesaikan semuanya untukku. Baik. Aku pasti bisa menyelesaikan semua masalah perusahaan. Semoga kerja kita berjalan menyenangkan ya, Bos Chu. Aku akan serius tanggap permintaanmu. Aku belum tahu lokasi perusahaannya. Nanti aku akan menyiapkan dokumen-dokumennya. Langsung mulai bekerja. Kamu tahu bahwa jembatan itu mereka yang berjualan di kios. Perusahaanku.
Jembatan penyeberangan? Wah, dia sekarang hebat banget ya. Aduh, sebenarnya ada apa sih? Harus nunggu aku pulang baru ngomong. Kamu ingat Chuyun, pemuda itu kan? Ingat si anak miskin itu? Pak, sekarang Chuyun bukan lagi anak miskin. Dia kaya banget sekarang. Anakmu tidak bohong. Itu benar. Anak itu sekarang kerja apa ya? Cepat banget. Jangan-jangan dia melakukan kegiatan ilegal ya? Tidak mungkin deh. Aku sangat paham sifat dia. Dia sama sekali tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Anak perempuanku yang baik. Banyak orang yang akan berubah. Tapi orang yang muda dan berprestasi. Hari ini aku ketemu satu orang. Pemuda itu. Baik dari berpakaian maupun bicara. Semuanya tidak biasa. Dan dia mencari Zhang Kai. Lagi pula untuk membicarakan urusan perusahaan. Aduh, seharusnya tukar kartu nama dengannya. Aku lupa deh. Ini saja halnya setelah aku kembali. Aduh, belum ada tanda-tanda apapun loh. Aku balik ke kantor dulu ya. Kamu pikir orang ayahmu temui hari ini itu, Chu? Iya, Bu. Aku juga merasa begitu. Kalau gitu, tidak perlu terburu-buru lagi. Karena kerjasama dengan pengacara Zhang, kita pasti akan bertemu lagi nanti. Nanti pas ayahmu bertemu dia lagi, ayahmu pasti akan sangat terkejut. Oh, iya ya. Nanti kita lihat ayah kaget banget. Hehehe. Yao Yao, Kenapa kamu ada di sini? kamu bikin aku kaget setengah mati. Aku dengar ini semua milikmu, lapak kamu. Jadi, aku datang bantu jaga. Cepat sini, cepat. Wah, mobil siapa ini? Tentu saja mobilku. Gimana? Suka nggak? Ini mobil kamu? Seriusan? Masa aku bohongin kamu? Mau duduk sebentar nggak? Semuanya lihat dong, ini mobil bosku. Loh, kaos kaki dia pakai sekarang. Sama seperti di liveku. Aku pakai kaos kaki dari tokomu, kok aku nggak tahu sama sekali? Maaf ya. Aku cuma mau sedikit memanfaatkan kepopuleran mobil ini. Yao Yao, kamu pegang kuncinya dulu. Ayo pergi. Maaf, aku pergi sekarang juga. Tunggu. Tadi kamu lagi live streaming jualan ya? Iya, aku lagi jual kaos kaki. Kamu juga mau beli kaos kakiku? Iya, tapi bukan juga. Aku mau kamu jadi karyawanku, lalu jual kaos kaki secara live. Jualan kaos kaki langsung di siaran. Ya, gajimu 10.000 sebulan. Kamu pakai mobilku buat hype. Kalau jumlah jualannya cukup banyak, masih ada komisi lebih tinggi untukmu. Kamu jangan-jangan lagi nipu aku ya? Bukan, kamu yang ngingetin aku loh. Beberapa barang cocok untuk jualan live. Chuyun, mobil ini sangat bagus. Host, mulai jualan, langsung mobil sport edisi terbatas senilai jutaan. Yuk naik ke mobil. Ngomong-ngomong, aku temenin kamu jalan-jalan sebentar. Aku butuh ganti pakaian yang layak. Aku ingat kamu tadi bilang begitu. Mobil ini buat live streaming dia? Aku juga nggak bilang yang ini. Aku masih punya mobil lain. Mobil yang satunya lagi apa ya? Mobil yang satunya lagi. Juga edisi terbatas di seluruh dunia. Lagi-lagi mobil mewah. Anak kaya sepertimu. Kenapa mau buka lapak di sini? Apa yang salah dari Bukalapak? Yang aku mau Bukalapak. Bukalapak bisa untung banyak banget. Aduh, kasih kunci mobil ke dia. Aku kasih tahu ya. Jika mobil ini tergores sedikit, kamu kerja buat aku seumur hidup. Tenang aja, aku pasti jaga baik-baik. Yuki, ayo naik mobil lain. Wah, mobil itu juga nggak murah ya. Yuk, kita pulang. Keluarga semua, halo semuanya. Aku dapat banyak keuntungan hari ini. Cepat beli di link keranjang 1. Hei bos, aku jual semua kaos kaki. Kamu jangan-jangan tidak tidur semalaman kemarin? Penjualan semalam gila banget. Lagi pula, aku dapat banyak pengikut. Aku hanya sedikit menggerakkan mobil. Banyak dari mereka langsung pesan. Baik, makan dan istirahatlah. Tidak perlu begadang terus di sini. Aku beri kamu bonus 10.000. Sekarang, aku makin tidak ngantuk. Kalau kamu tidak tidur, bonusnya hilang loh. Aduh, aku ngantuk banget. Aku pulang duluan ya. Uangnya sudah cukup. Pulang bawa ayah beli rumah baru. Ayah, kenapa pakai baju baru?
Rasanya tidak cocok buat aku. Baju lama sendiri paling nyaman dipakai. Itu dibeliin calon menantu ayah lo. Kamu yakin tidak mau pakai? Kenapa tidak bilang dari tadi? Nanti pas pulang aku langsung pakai. Kalian berdua mau lihat apa? Lihat-lihat aja dulu. Oh, kami mau beli satu rumah. Siapa datang bukan beli rumah? Kamu cuma lihat doang, nggak beli. Saya datang lihat rumahnya. Saya pasti akan membelinya. Nah, saya perkenalkan kalian berdua ya. Lantai termurah yang kami punya. Menurut saya tempat ini cukup bagus. Iya, tapi kalian mampu beli nggak? Kunci ini saja. Ini cukup buat beli villa kalian. Aduh, tamu. Ada masalah apa ya? Dia meremehkan aku dan anakku. Kamu dipecat. Pergi ambil gajimu di bagian keuangan. Manager, aku nggak bisa tanpa pekerjaan ini. Aku sadar aku salah. Kamu bukan sadar kamu salah. Kamu cuma takut aja. Kalau kamu masih nggak pergi, aku panggil satpam usir kamu. Maaf membuat kalian malu. Kalian pilih yang mana? Pa, yang mana yang kamu suka? Aku mana ngerti soal ini. Ambil yang ini saja. Banyak pengusaha di sini tinggal. Kalau gitu, yang ini aja. Berapa harganya? 5 juta. Mau bayar pakai kartu? Saya bisa segera siapkan kontraknya sekarang. Saya kasih kamu 2 juta dulu. Sisanya saya bayar bulan depan. Tentu saja tidak masalah. Tunggu sebentar, saya siapkan kontrak. Aduh, anakku. Benar-benar tidak disangka ya. Ayahmu ini seumur hidupku. Masih bisa tinggal di villa. Belum lagi lingkungan sekitarnya. Semuanya adalah toko-toko besar. Ayah belikan rumah ini untukmu. Nanti aku akan mempekerjakan beberapa pembantu. Aku jaga makanmu dan bersihkan rumah. Terus kamu tinggal di mana? Ching Yao mau sekolah di kota sebelah. Aku juga akan ikut ke sana. Kamu nikmati pensiunmu. Menikmati masa tua yang bahagia. Tapi pensiun sedini ini agak membosankan sih. Kamu masih mau berjuang? Berjuang? Sudahlah. Nanti aku pindah ke sana. Memancing ikan. Aku hanya jalan-jalan saja. Tuan Chu. Terima kasih, Tuan Chu, atas dukunganmu. Jika nanti ada masalah apapun, bisa datang menemui saya. Ini kartu nama saya. Kemampuan manajer Yan, saya akui. Mungkin kita akan bekerja sama lagi. Aku rasa kita bisa kerjasama. Jika Tuan Chu beli properti baru, bisa hubungi saya kapan saja. Baik, sekarang kamu bawa. Kita pergi lihat rumahnya, yuk. Aku tidak ikut pergi bersama kalian. Lokasinya aku kirim ke Pak Chu. Kita bertemu di dekat villa nanti. Baik, ayah. Oke, kita pergi duluan ya. Aduh, Semua perabotan dan peralatan di villa sudah siap. Ini siap untuk langsung ditempati. inilah yang namanya hidup. Uang hasil kerja harus dibelanjakan. Iya, bener banget. Rumah ini nantinya akan menjadi milikku. Ayah, pindah ke sini malam ini? Nanti aku akan sewa pembantu untukmu. Tidak pindah ke sini. Salah. Tentu saja harus pindah. Tapi, kita tidak perlu memindahkan barang. Apakah harus peralatan rumah rusak? Sofa lama. Sisa makanan di bawah semua ya? Hei. Kalau kalian butuh pembantu di sini, aku bisa merekomendasikan orangnya. Nah, urusan ini serahkan padamu. Kalau butuh biaya apa-apa, cari aku. Anakku saja sudah oke. Ayah, aku transfer uang. Setelah bank menyetujui, uang akan masuk. Kalau uang ini sudah habis dipakai, baru datang minta lagi ke saya. Ini anak baikku. Hei, pergi sibuk sana. Ayah sendiri cari kesibukan aja. Tuan Chu, kamu memang sangat berbakti ya? Menurut saya, kemampuanmu cukup bagus. Ayo jadi asisten saya, ya. Tuan Chu, cara Anda merekrut orang ini benar-benar sangat terus terang ya? Tuan Chu, cara Anda merekrut selalu seperti itu. Terus terang banget gitu. Gajiku juga sama terus terangnya. 100.000 sebulan, gimana? Berapa? 100.000. Gajimu 100.000 sebulan. Pasti gajimu jauh lebih besar. Kalau kamu tidak puas, ya sudah tidak usah. Aku langsung resign. Sekarang juga. Halo bos, aku mau resign. Tuan Zhu, kamu belum tahu bisnis kita. Tapi kamu tegas banget itu. Nggak takut aku tipu kamu? Suara mesin mobil bagus. Bagus. Kau yang bertanggung jawab. Menangani semua urusan ribet untukku. Oh ya, di mana kantor perusahaan kita? Aku antar kamu lihat-lihat. Oke deh. Teman-teman semua, ayo cepat datang. Pesan di live aku ya. Semuanya sama milik bos. Bos datang. Teman-teman,
Ini bos mobil mewah kita. Sebagian besar baju yang dia pakai. Ini sama di live kita. Aku beli yang sama denganmu. Terima kasih atas dukungannya untuk kiosku. Ini pemilik mobil sport super itu. Dia bahkan bawa sekretaris cantik. Wah, gak sia-sia aku datang sendiri. Lan Xiao Yao tidak bohong. Bos kita datang. Aku tutup siaran duluan ya. Bos, ini siapa ya? Jangan panggil aku bos. Bikin kelihatan tua. Lagi pula dia asisten baruku. Tuan Chu. Memang bagus menggunakan mobil sport untuk menarik traffic. Tapi Banyak banget orang di sini. Nanti ada orang ganggu mobil harus gimana? iya, benar juga. Nanti kita sewa lebih banyak pengawal. Khusus jaga mobil. Baik, aku tambahkan ke daftar tugas. Selesaikan besok. Aku masukkan ke daftar tugas sekarang. Selesaikan besok. Cepat banget. Ini keahlian saya. Waktu dulu saya jadi manajer. Banyak tanya tentang pengawal dan pengasuh. Tuan Zhu, ekspansi stand kita cepat banget kayak virus. Aku lupa jumlah orang yang terdaftar. 1 printer konten rusak. Apakah kamu tahu jumlah pastinya? Setidaknya ada 200 orang. Aku rekrut mahasiswa buat pendaftaran. Mereka masih sibuk di sana sekarang. Ayo, bawa aku ke sana lihat. Tuan Chu, masalah terbesar sekarang adalah apakah uangnya cukup. Dengan kecepatan seperti sekarang ini, sampai bulan depan, semua lapak di kabupaten ini akan dikuasai oleh kita. Nanti kalau mau membayar gaji, akan membutuhkan modal yang sangat besar. Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Strategi penjualan. Kamu ikut caraku? Ini. Aku tanya pedagang lain juga. Harga lapak yang kita tawarkan, harganya jauh lebih murah. Menguasai pasar, seharusnya tidak ada masalah. Orangnya terlalu banyak. Bing Yun. Aku butuh kamu rekrut tim perusahaan. Harus secepat mungkin. Baik, Zhang Kai. Apakah semua peraturan perusahaan sudah disetujui? Tentu saja aku sudah menyerahkannya kepada 2 asistenku untuk mengurusnya. Mereka sedang dalam proses persetujuan sekarang. Baik. Lalu sekarang kamu. Ada rekomendasi tempat kantor yang cocok? Tempat kerja. Kantorku dulu sangat bagus. Kalau Pak Chu tertarik, bisa sewa seluruh lantai di sana. Baik. Aduh, anak muda. Bagaimana kamu merekrut Zhang Kai? Ini mudah saja. Bulan pertama gajinya 100.000. Setelah percobaan, gajinya 20 RB sebulan. Aku tak bisa ambil uang ini. Tapi kamu kerja apa sih? Penjual lapak dong. Jualan lapak. Penjual lapak bisa tampilkan mobil sport mahal. Tapi aku punya sistem untuk berjualan. Saya sewa orang kelola lapak saya. Setiap industri punya potensi sendiri. Aku cuma ambil kesempatan ini. Benarkah? Kamu datang dari mana sih? Anakku, cepat pulang ke rumah. Asistenmu sudah menemukan pembantu yang masaknya sangat enak. Pulang coba rasanya. Ayah pulang duluan ya. Aku ngobrol dengan pria ini sebentar. Aduh, apakah ini bos besar itu? Aku bukan bos besar sama sekali. Setidaknya, aku tak bisa beli mobil sembarangan. Aduh, mobil ini tidak mahal kok. Sebenarnya, mobil ini juga tidak begitu penting. Seperti yang kamu lihat, aku dan ayah orang lokal sini. Lalu, kenapa aku tak pernah dengar? Kalian loh, modal dan kekuatan kalian sudah sangat kuat. Dulu dia tidak terkenal sama sekali. Seharusnya begitu kan? Masa lalu tidak penting. Yang penting adalah sekarang. Sekarang aku cari lokasi perusahaanku. 2 hari lagi aku akan mendapatkan perusahaan baruku sendiri. Oh iya ya. Yang penting sekarang dan masa depan. Kalau gitu aku pergi duluan ya. Anakku, Yan Bingyun tidak bohong kita. Banyak bos besar tinggal di sini. Perusahaanku lebih kecil dari anakmu. Nanti anakmu dapat pasar lebih baik. Perusahaan anakmu pasti makin besar. Syukurlah kalau begitu. Lepas dari hidup dirawat cepat. Oke. Ayo pulang, nikmati rumah baru kita. Lokasi perusahaan sudah ditentukan. Sedang renovasi, kami merekrut. Kami juga sedang prosesnya berjalan. Ini akan segera selesai. Secepat itu, selama dananya tersedia cukup, semua hal bisa diselesaikan dengan cepat. Tuan Zhu, lihat preferensi dekorasinya. Hal-hal ini tidak penting. Yang penting, departemen lain juga siap. Semua hal ini sudah kami persiapkan. Beberapa karyawan perusahaan sudah masuk kerja. Tapi sekarang tidak ada pekerjaan. Jadi mereka semua bekerja dari rumah. Sudah mulai menangani berbagai tugas pekerjaan tentang bumbu di stand itu. Setelah barang-barang habis pakai, kami juga sedang mengaturnya cepat. Dari kondisi yang kita lihat sekarang, kita sudah cukup cepat merebut pasar. Pertumbuhan jumlah karyawan juga hampir mencapai target yang kami harapkan.
Tuan Chu, ada jadwal lain? Tuan Chu, pihak Departemen Penjualan merekomendasi kami pilih beberapa kios berkualitas tinggi. Naikkan harga produknya. Ini cocok untuk jaringan toko. Ide ini bagus banget. Langsung kita lakukan begitu aja. Tapi aku tidak mau toko berantai. Aku mau lapak berantai. Lapak-lapak kita bisa dibuat lebih dipercantik sedikit. Tapi harus tetap berupa lapak. Hal ini harus dijalankan dengan ketat. Kalau ada yang tidak menjalankannya, langsung pecat dia. Model operasi kami adalah berjualan keliling. Hanya boleh berjualan kaki lima. Ide penjualan ini bagus banget. Nanti setelah kita menguasai pasar, harga bisa diturunkan sedikit secara wajar. Bagaimana kalau kita sebut ini bulan pesta? Ide Pak Chu ini bagus sekali. Aku segera memberitahu Departemen Penjualan. Nanti aku jarang datang lagi. Nanti kita cari manajer profesional pengganti. Aku sementara. Apakah Pak Chu punya arah strategi lain? Kamu mengingatkanku soal hal itu. Kalau ingin perusahaan lebih besar, kita harus menguasai kota sebelah. Oh iya, Pak Chu, ada satu puncak bisnis lagi. Apakah kamu mau ikut? Pesta kelas atas. Seperti puncak bisnis. Aku belum pernah pergi sama sekali. Boleh pergi lihat-lihat. Pesta mulai jam berapa malam ini? Baik, kalau gitu malam ini, kamu ikut aku ke sana. Oke, aku segera pulang untuk bersiap-siap. Kita sekarang sudah kalangan atas. Tidak menyangka kamu berdandan sebaik ini ya. Ini pertama kalinya bareng Pak Chu. Pesta semacam ini tentu saja harus bersiap dengan matang. Aku lihat pacarku. Ayo pergi. Pak Chu, pacar Anda juga datang? Tentu saja, keluarga pacarku sangat kaya. Jing Yao, Chu Yun, kenapa kamu ada di sini? aku datang karena diundang. Perusahaanku semakin besar dan berkembang. Secepat itu, benarkah? Aku datang ke sini diantar oleh ayahku. Dia ingin aku kenal orang penting. Tak menyangka kau ada di sini. Bukankah aku sudah bilang, aku sudah beda dari dulu loh. Aku mau bilang sama kamu, ibuku sudah setuju kalau kita berdua bersama, tapi tinggal ayahku yang belum setuju. Ayahku bilang, Kamu terlalu cepat menghasilkan uang. ayahku bilang, Kamu dapat uang cepat, ada masalah. aku agak ragu, itu wajar saja. Siapa ini ya? Oh, saya asisten Pak Chu. Kalau Pak Chu tahu dari awal bahwa kamu ada di sini, pasti tidak akan menyuruhku datang loh. Asisten ya? Iya, kalian berdua ngobrol dulu, aku jalan-jalan santai saja. Wah, asistenmu ini terlalu cantik sih. Kalau gitu aku ganti dia aja. Tapi kemampuan Yan Bingyun sangat hebat. Seberapa hebat? Dia sangat bertanggung jawab. Dulu dia menjabat sebagai manajer. Dia sangat ahli di bidang manajemen. Aku buka perusahaan di kota tetangga. Dia juga akan ikut bersamaku. Tapi Kamu baru buka perusahaan di Chiang. Sekarang mau pergi ke kota Yun. Terus gimana perusahaan di sini? Kamu buka perusahaan di Jiang County. Sekarang mau pergi ke kota Yun. Terus gimana perusahaan di sini? aku akan sewa pengelola khusus untuk ini. Kamu tidak takut mereka bertindak sembarangan? Sistemnya ada di tubuhku. Batas gangguan yang bisa mereka lakukan sangat terbatas banget. Nggak bisa. Aku ikut kamu. Orang tuamu nggak akan setuju. Bodoh amat mereka. Aku datang nanti, ganggu kamu nggak? Nemenin kamu itu paling penting. Oh iya ya. Chu Yun, ayahku suka pemuda baru. Terus-terusan memujanya muda dan berprestasi. Pujiannya udah setinggi langit deh. Aku lagi mikir, apakah dia ingin aku mendekatinya? Siapa orang itu ya? Dia bilang orang itu tinggal di... Sebelah rumah kita. Iya deh. Kamu baru pindah rumah juga ya? Rumahmu di mana sih? Rumahku ada di Villa Nayuan, Block 2, Area A. Aku di Blok 8 loh. Serius? Lihat. Ini kamu. Kenapa kamu tidak datang menemukanku? Aku cuma belum yakin banget. Gimana kalau orang itu bukan kamu? Tuan Y. Direktur Chu benar-benar muda dan berprestasi. Dan punya strategi yang sangat akurat. Jing Yao, apa yang kamu lakukan di sini? Pah, ini dia Chu Yun. Dia bukan orang biasa. Kamu ya? Iya, aku. Kalian berdua. Apa maksudnya ini? Tuan Chu? Anda kenal Tuan Ye? Jing Yao. Ini dia pemuda berprestasi yang pernah aku perkenalkan padamu. Hei King Yao, kenapa kamu tertawa? Paman Ye, biar aku jelaskan padamu. Aku adalah pacar Jing Chu Yun. Apa? Wanita dewasa tak bisa ditahan. Belum saja menikah, sudah memihak ke orang luar. Enggak kok, Pah. Aku masih anakmu yang kecil. Hei, kamu keluar dulu dari pelukan pacarmu, baru kita bicara deh. Paman Ye sudah mengakuiku sekarang. Berarti tidak perlu lagi meragukan aku kan? Sudah, Bingyun. Kamu ajak Yao Yao main sebentar dulu. Baiklah. Oke, kita datang lagi nanti.
Anak perempuanku percaya pada kemampuanmu, tapi aku bisa membuat diriku sendiri. Tetap dalam kondisi yang benar-benar objektif. Jadi bagaimana kamu bisa mendapatkan keuntungan setinggi ini? Ini tidak masuk akal. Lihat, aku bisa berdiri di sini. Ini bukti uangku aman kan? Bisakah kamu tetap di sini? Paman Ye, aku nggak akan di sini lama-lama. Aku buka perusahaanku ke seluruh negeri. Nanti aku ambil Yun sebelah. Semuanya akan selesai dengan sempurna. Dan juga Paman Ye, Yao Yao akan ikut bersamaku. Yao Yao, gadis bodoh itu. Aduh Paman, tenang saja. Yao Yao aman bersamaku. Ya, baiklah. Aku tidak akan menghalangi hubungan kalian. Tapi kapan kamu ke kota Yun? Sejauh yang aku tahu, perusahaan di kota kabupaten ini baru saja kalian dirikan kan? Minggu depan. Berarti tinggal beberapa hari lagi, perusahaan di sini baru saja mulai berkembang. Tapi kalian malah melepaskannya begitu saja. Paman, tenang saja. Perusahaanku sudah punya pengelola khusus. Chuyun, hal seperti ini gimana bisa diserahkan ke orang luar? Kamu takut mereka menyembunyikan sesuatu? Tidak, Paman. Rahasia bayaranku nggak akan pernah gagal. Kalau kamu sudah bulat tekad pergi, serahkan perusahaan padaku. Benarkah, Paman? Baiklah, aku serahkan padamu. Keluarga sendiri tidak perlu bertele-tele. Aku minta Zhang Kai bantu lagi. Yun Group beda sama Jiangshan kita loh. Kamu harus hati-hati. Paman Ye, ini semua cuma hal sepele. Oh iya, Paman Ye, aku bawa Yan Bingyun ke sana. Ada orang membantu itu bagus. Boleh. Tapi Yan Bingyun memang terlihat bagus. Tapi usianya terlalu tua. Kalian tidak cocok. Qing Yao yang lebih cocok. Pamanmu ini. Saya bukan tipe orang seperti itu. Hei, saya juga pria. Pria tak tahan godaan cantik. Paman, sepertinya Paman sudah banyak mengalami hal. Bukan apa-apa. Saya perkenalkan pengusaha lokal lagi. Pamannya pergi ke kota Yun. Untuk apa memperkenalkan mereka? Tidak usah. Apa kau di sini? Pergi sekarang. Dan jangan bawa pergi putriku ya. Siap, saya patuh. Baik. Kalau gitu, saya pergi duluan ya. Chu Yun. Paman Yao setuju bantu kelola perusahaanku. Benarkah? Itu bagus sekali. Lalu, aku gimana? Kamu tetap ikut aku kembali mengurus. Aku selalu butuh bantuanmu di sisiku. Oh ya, kamu di sini tidak ada masalah kan? Selama Direktur Chu membutuhkanku, tentu saja aku tidak masalah. Yao, kita pulang dulu berkemas. Kamu pulang duluan saja. Tidak bisa. Aku mau menemanimu pergi bersama. Yao, kamu tidak bisa menemaniku pergi. Ayahmu sudah bilang, aku tidak boleh membawamu pergi. Apa gunanya omongan dia itu? Lagi pula, aku temani ke kota Yun. Yao, ayahmu pasti ingin lindungi kamu. Kita pergi ke Yun kota nanti. Ya sudah deh. Hati-hati di jalan ya. Aku menunggumu di rumah. Oke, kami pergi bersiap-siap dulu. Chu Yun. Chuyun, pelan-pelan Yao. Anak ini, bukankah baru kita bertemu kemarin? Wanita dewasa sulit dipertahankan. Ayo, kapan kita berangkat? Kok terburu-buru sekali? Tenang saja, Paman dan Tante. Aku pasti jaga Yao baik. Kata-kata Chu Yun, aku sangat percaya itu. Nanti harus lebih baik pada Qing Er. Perusahaanmu itu, aku akan mengelolanya dengan baik. Setelah sampai di Yun Group, kalau ada yang kamu butuhkan, jangan ragu untuk langsung menghubungi aku. Tenang saja, Paman. Dengan kemampuanku saat ini, tidak ada yang sulit bagiku. Anak laki-lakiku seleranya bagus banget ya. Halo, Paman Chu. Paman, ada yang sakit akhir-akhir ini? Kenapa kelihatannya kamu sedang berkeringat? Cuma sedikit flu saja. Kamu tidak apa-apa kan? Orang tua tidak tahu. Urusan kamu kan? Ini. Mana mungkin mereka tahu. Lalu bagaimana kabar perusahaanmu sekarang? Kenapa tiba-tiba tanya begitu? Perusahaan berkembang sangat baik loh. Paman Ye juga sangat menghargai aku. Artinya, Yi Renqing masih sangat mengakui kemampuanmu. Kamu ambil kan? Iya, Paman Ye pasti sangat mengakui kemampuanku. Lagi pula aku sudah menciptakan keajaiban loh.
Anak perempuanmu dulu pernah memelihara. Anak laki-laki aku. Aku tidak ingin hal ini menjadi penghalang antara kedua keluarga kita. Jadi aku bicara terus terang. Lagi pula, kamu sekarang juga sangat mengakui kemampuan anak laki-laki aku. Jadi, sekarang kita... Masih menjadi keluarga besar kan? Ayah, apa yang ayah bicarakan sih? Aduh, aku cuma bicara jujur loh. Kalau tidak dikatakan sekarang, Nanti kalian pasti ada masalah ya. Kamu harus tanya aku duluan. Paman, ini bukan yang kau kira? Aku ngomong gitu ke ayahku. Aku takut dia berpikir yang lain. Ini semua hasil usahaku sendiri. Aku percaya sama kamu. Tentang perubahan asetku, aku tetap sangat paham jelas. Aku tidak pernah beri Qing Yao banyak uang. dia tidak beri uang pada King Yao. Dia enggak bisa bantu dia banyak. Iya, Paman. Hal ini beneran kamu salah paham. Cuan ceritakan padaku. Tapi dia minta aku merahasiakannya. Aku benar-benar tidak memberinya uang. Kamu ini anak loh. Kenapa nggak ngomong dari tadi sih? Hal kayak gini gimana aku ngomong? Kamu sih. Aduh, udahlah. Kalian pergi aja. Jarak Yun Group deket banget. Tetapi perjalanannya tetap butuh beberapa jam. Kalau telat, jadi nggak enak. Ini semua gimana ya? Muat enggak di dalam mobil? Tenang, nanti aku suruh bodyguard ambilnya. Iya, Chu Yun. Aku serahkan putriku padamu. Kamu lindungi dia dengan baik ya. Tenang, Pak. Aku jaga Qing Yao. Oh iya, ada lagi. Perusahaan kamu udah resmi didirikan. Hari ini, hari kerja resmi. Kamu tenang saja. Aku akan mengurusnya sesuai keinginanmu. Perusahaan Jiangxian resmi didirikan. Diberi hadiah tahap dana 500 juta. Benar saja. Dengan uang ini dana kuat dari Cloud Corp. Kenapa kamu tiba-tiba semangat banget gini? Punya perusahaan resmi milik sendiri. Pasti sangat semangat dong. Oke, nggak buang waktu kalian. Ayo cepat pergi. Mana Yan Bingyun? Di mana dia? Dia. Ya, siap duluan. Jangan pedulikan dia. Kita pergi duluan yuk. Hai tampan, ayo kenalan. Apa yang kamu lakukan? Ini pacar aku. Siapa tahu nanti bukan pacarmu lagi. Andai tadi aku tidak membiarkan para pengawal itu mengikuti. Terserah apa yang mereka katakan. Kenapa kamu memberiku ini? Nanti kita butuh mobil buat jalan-jalan. Kalau kamu tidak suka sedan ini, masih ada mobil sport di sana. Kalian, aku akan lindungi Chen Yao. Mengerti? Ya. Yan Bingyun. Dia bilang ada urusan perusahaan publik. Sejak kamu mendirikan perusahaan, kamu semakin sibuk. Tenang saja. Nanti setelah aku selesai mencapai targetku, aku pasti akan meninggalkan semua pekerjaan dan menemanimu sepenuhnya. Target apa sih? Aku mau 1 triliun. Berhenti saja. Apa 1 triliun? Orang itu sombong banget. 1 triliun. Chu Yun, kamu nggak bercanda kan? Masa kamu nggak percaya sama aku? Aku benar-benar punya keyakinan dan kemampuan untuk itu. Aku percaya sama kamu. Menurutku dia pasti omong besar. Ya ampun, datang lagi cewek cantik. Cewek cantik ini keren banget. Cewek dewasa keren, pakai setelan kerja. Affordku banget, nggak tahan lagi deh. Bicaralah dengannya, biar aku pakai mobilnya. Aku rela tinggal di rumahnya loh. Kamu ini mimpi apa sih bocah? Tunggu, ada yang salah. Kenapa dia jalan ke orang itu? Tuan Chu, perusahaanmu lagi ada masalah operasional. Pemasok ingin berbicara langsung dengan Anda. Masalah apa yang harus saya bicarakan? Anjir, dia manggil apa? Tuan Chu? Pemasok ingin barangnya dipajang di toko rantai mewah, bukan di lapak rantai biasa. Ini belum disepakati sampai sekarang. Hal gitu tolak saja. Menurut timku sementara, pemasok ini beri kita untung besar. Yau. Yaudah, kamu pulang duluan. Saya bicara soal perusahaan. Iya. Yan Bingyun, ini dia kepala Chu kan? Iya. Saya adalah Kepala Chu. Saya dengar Kepala Li ingin bicara langsung dengan saya. Aku sangat terkesan dengan perusahaanmu. Hanya saja strategi bisnismu sulit aku pahami. Barang hanya boleh dijual harga modal. Hanya boleh berjualan di lapak. Hanya kios mewah saja. Ini benar-benar sulit aku pahami.
Model bisnis Tuan Lee sangat bagus. Lagi pula modelnya fleksibel dan beragam. Ditambah dukungan perusahaan kita, bisa membuat masyarakat lebih percaya. Lagi mereka bukan menghadapi pabrik kecil. Selain itu, soal harga modal ini itu hanya bersifat sementara. Ini target kita di Kabupaten Jiang. Dominasi pasar kami sangat cepat dan mengerikan. Tapi, di mana titik keuntungannya? Berdasarkan pengalamanku, ini hanya menopang operasi perusahaan tanpa ada titik keuntungan sama sekali. Kepala Chu, kamu lagi beramal, sibuk berlarut-larut. Akhirnya tidak ambil sepeser pun. Target saya bukan satu kabupaten. Aku akan perluas wilayahku perlahan. Nanti kalau sudah capai targetku, baru saya akan punya rencana baru. Mengenai modal saya, Yun, berapa harga kerjasama kita? Kurang lebih 30 juta. Pak Lee, ini 40 juta. Lewat desa ini, tidak ada lagi toko yang sama loh. Pak Chu, saya perlu menelepon beberapa orang. $30 juta itu sudah banyak banget. 40 juta, saya takut pihak lawan lari ketakutan. Lagi pula, hal seperti dapat durian runtuh, reaksi pertama, orang langsung pergi. Takut kena pancake besar ya. Kalau ingin menyelesaikan masalah ini, itu cari orang tanggung risiko. Pak Chu, kami setuju kerja sama. Aku mau kumpul bareng teman malam ini. Dia juga bisa sediakan banyak barang. Apakah Tuan Chu tertarik? Tentu saja tertarik. Semakin banyak mitra, semakin baik. Aku akan kembangkan berjualan kaki lima. Ini jalan uang tanpa akhir. Ayo kita tanda tangani kontrak sekarang. Tuan rumah berhasil menandatangani kontrak kunci. Sekarang dapat hadiah 1 miliar. Semoga kerjasama menyenangkan. Baik. Semoga kerjasama kita lancar. Ngomong-ngomong Pak Chu, jangan lupa kumpul malam ini ya. Nanti saya kirim ke sekretarismu. Iya, tentu saja. Urusan cari uang, saya pasti tidak akan lupa. Tidak menyangka kalian memilih tempat ini. Aku dan Yan yang suka minum. Kita biasa kumpul di sini. Tapi dia ada urusan. Datangnya terlambat. Tidak apa-apa, saya bisa menunggu. Ayo minum 1 gelas duluan. Saya kira terlambat datang. Tapi ternyata saya datang tepat waktu. Pak Chu, sekretaris Yan. Ini Yan yang teman saya. Yan yang ini Chu Yun. Pak Chu, ini sekretaris Yan. Saya ingin bekerja sama dengan Tuan Chu. Kota Yun berbeda dari Kabupaten Jiang. Ingin menyatukan semua pedagang kaki lima. Tidak semudah itu loh. Saya tidak tahu. Apa pendapat hebat dari Tuan Yan? Tuan Chu menyatukan pedagang. Ini jarang dilakukan orang. Aku bisa hubungi orang polisi. Tuan Chu bisa mengobrol dengannya. Coba minta dukungan polisi. Kalau ada dukungan dari polisi, ekspansi kita akan jauh lebih cepat. Apalagi Tuan Chu bikin hal besar buat rakyat. Pasti Tuan Yan datang terlambat karena hal ini hal besar untuk kita bangkit. Kita berdua bisa kuasai semua lapak. Mohon bantuan Tuan Yan menghubungkan. Semoga kita sukses sampai nasional. Cheers. Ya, alkohol ini terlalu pedas. Tidak cocok untuk saya. Aku buat minuman untuk Tuan Chu. Tidak usah. Saya juga tidak suka minum alkohol. Tuan Chu, kami sudah menetap di kantor pusat. Secepat itu, Gaji Tuan Chu tidak masuk akal. Lebih tinggi dari gaji tertinggi industri. Dengan begitu, orang yang pilih kami banyak sekali. Banyak orang pindah kerja ke sini, ke perusahaan kita. House mendirikan perusahaan di Kota Yun. Sekarang dapat villa mewah Kota Yun. Villa mewah Anla dapat hadiah 10 miliar loh. mulai hari ini, gaji karyawan kita 2 kali lipat. Punyamu juga naik 2 kali lipat. Terima kasih, Tuan Chu. Aku akan beri kabar baik. Tuan Chu sangat kaya raya. Ini mungkin visi yang luas. Baik, saya pergi dulu ya.
urusan Tuan Yan dan masalah selanjutnya. Cukup hubungi sekretaris saya untuk menyelesaikan. Baik, nanti saya yang akan mengaturnya. Tuan Shen, kita bukan hanya untuk uang. Terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anda tidak perlu meragukan hal ini. Saya percaya dengan ucapanmu. Lagi pula, Yan yang sudah berbicara dengan saya. Syarat yang kamu berikan benar-benar bisa meningkatkan kehidupan banyak orang. Perusahaan saya sedang berkembang, merekrut pedagang kecil di tingkat dasar. Asalkan Tuan Ran mendukung hal ini, kita siap ambil alih grup Yun. Ekspansimu berjalan sangat cepat. Sepertinya kamu tidak terlalu membutuhkan dukunganku. Tentu saja butuh. Tuan Ran, target kita bukan hanya kota Yun, tapi juga berekspansi ke seluruh negeri. Tuan Ran, ini hal yang bermanfaat buat masyarakat. Tuan Chu sepertinya berpikir, uang bisa selesaikan ini? Tentu. Tanpa uang, tak bisa apa-apa. Bukan begitu? Benar sekali. Kalau begitu, aku akan mendukungmu. Tapi kamu harus paham. Syarat yang kamu tawarkan sangat menggiurkan. Nanti ada yang muak denganmu. Perusahaan lain pasti akan menyerangmu secara bersama-sama. Hal ini, aku sudah memikirkannya sejak lama. Tapi aku sudah memantapkan pikiran karena sudah memilih jalan ini. Aku pasti akan menempuhnya sampai akhir. Aku akan memberimu lampu hijau sepenuhnya. Kamu harus bertahan ya. Tentu, tenang saja. Tuan Ran, aku pasti sampai akhir. Sistemku sangat hebat. Siapapun tidak akan bisa menghentikanku. Aku tidak mungkin tumbang. Aku masih harus menghadiri rapat. Silakan saja, Tuan Chu. Baik. Wah, mereka setuju secepat ini. Hal ini, semua untung, tidak rugi. Mana mungkin tidak setuju. Bahkan bisa mendorong perkembangan grup Yun. Benar juga. Perusahaan lain menyerang kita. Lalu bagaimana? Kalau mereka melakukan penculikan atau semacamnya, itu tidak boleh. Kalau soal modal, mereka pasti tidak bisa mengalahkan saya. Kecuali raksasa dana triliunan. Memang tidak sanggup lawan. Intinya sih, kita cuma usaha kecil-kecilan doang. Berbeda dengan bidang keuangan, IT tidak di jalur yang sama. Aku tak tahu alasan mereka datang. Kita harus pergi sekarang. Nanti belikan saya Rolls Royce lagi. Nyetir sendirian terlalu membosankan. Baik, semua permintaan Tuan Zhu akan saya penuhi semuanya. Jangan sampai Qing Yao dengar ucapan ini. Tuan Zhu, ada perusahaan yang menyerang sistem kita. Tuan Li dan Tuan Yan, pihak mereka sudah terkena dampaknya. Suruh mereka datang. Mari kita bicarakan hal ini. Baik. Ada apa yang terjadi? Harga bahan naik 2 kali lipat. Perusahaan kami terpengaruh. Pasti Song Zhengping. Dia selalu tidak akur dengan saya dan juga dengan Yan Yang. Hanya dia yang punya kemampuan itu. Bagaimana latar belakang Song Zhengping ini? Perusahaan dia masuk 3 besar. Kita berdua. 1 di peringkat 9, 1 lagi di peringkat 10. Sangat sulit untuk menghadapinya. Berapa banyak modal yang dibutuhkan? Setidaknya butuh 1 miliar. Cukup. Ya, karena kita tidak terlalu yakin sejauh mana dia bisa melakukannya. Hanya 1 miliar itu terlalu sedikit. Saya berikan kalian 2 miliar. Dengan begitu, kita pasti bisa bertahan. Seberapapun harganya naik, kita semua bisa menampungnya. Saya kira bisa menguasai perusahaan ini. Mengalahkan Song Zhengping. Berapa butuh perusahaan ini? Berarti kita harus membeli saham perusahaannya. Setidaknya butuh modal 10 miliar yuan. Hampir mencapai 100 miliar. Pendapatan ini luar biasa. 10 miliar. Saya kasih kalian 20 miliar. Cepat tuntaskan ya. Baik, saya segera alokasikan dananya. Kenapa? Merasa tidak cukup? Ini sudah sangat cukup. Kita bisa selesaikan dengan cepat. Tuan Chu, kemampuanmu ini benar-benar luar biasa. Ini tidak terlalu luar biasa sih. Lebih ke arah menunjukkan wibawa saja. Harus kita tunjukkan ke pengganggu kita, biar mereka lihat. Kita akan dengan kecepatan tercepat dan terkuat mengalahkan mereka, supaya mereka tidak berani mendekat lagi. Aku ikuti dia. Bersama mereka memeriksa situasinya. Sebenarnya, aku punya rencana lain untukmu. Rencana apa? Dulu kita baru saja memulai. Sekarang modal saya semakin kuat. Ingin berkembang di ibu kota provinsi. Kamu pergi ke tengah dulu. Aku pulang dulu cek situasinya. Aku akan memberimu 20 miliar dulu. Kalau masih kurang, kamu bilang saja ke aku lagi. Ratusan miliar bukan masalah. Tuan Chu, ini Tenang dulu. Zhong Shenghui ini lebih rumit daripada grup Yun. Jadi kita harus hati-hati soal ini. baik. Tuan Chu, Song Zhengping sudah mulai memohon ampun. Yang sedang meneleponnya, apakah kita memaafkannya atau bagaimana? Beri dia 10 miliar lagi. Lanjutkan mengakuisisi perusahaannya. Pastikan mereka tahu. Jangan ganggu kita. Pasti buruk. Baik, Tuan Chu. Sudah. Kamu juga harus bersiap-siap. Kita akan pergi ke Zhong Shenghui. Aku akan datang beberapa hari lagi. Baik, Tuan Chu.
Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Masih jauh dari target 1 triliun. Masih sangat jauh. Zhong Shenghui saja belum cukup. Aku perlu ekspansi ke seluruh negeri. Oh iya, sistem kasih aku villa. Yao Yao nggak perlu asrama, pas banget. Oke, Bing Yun. Kamu bawa Yao Yao ke villa Allah. Tuan Chu, rumah mewah itu milikmu. Aku akan ajakmu lihat malam ini. Wah. Tuan Chu. Tuan Chu, Anda ada di sini? Halo. Nona Ye, ternyata kamu, permisi, apakah ini rumah Cuyun? Iya, tapi Ini bukan rumah biasa lagi, ini benar-benar rumah mewah. Aku tak bisa menemukan Tuan Chu. Aku juga tidak bisa menemukannya. Mending kita telepon saja. Ya Tuhan, rumah ini terlalu besar. Ini benar-benar seperti mimpi. Betul sekali. Tidak menyangka kali ini ternyata benar. halo. Mereka adalah pengelola perkebunan. Kamu bisa menelepon mereka. Kalau gitu, nanti kalau aku tidak bisa menemukanmu, gimana? Kalau gitu, kamu bisa telepon aku saja nanti. Hari ini, aku sudah minta dapur menyiapkan makanan. Restorannya ada di sebelah, semua nikmati saja ya. Ayo mulai nikmati. Tuan Chu, malam ini saya sarankan pakai botol Ramani Kanti ini. Silakan dicicipi. Perkebunan masih punya koleksi anggur tersimpan. Coba rasakan. Berapa harga satu tegukan ini? 100.000 juta. Minum sedikit saja. Besok masih harus ke kantor loh. Xiao Yu, mulai hari ini kamu jadi sekretarisku. Besok ikut aku ke kantor bersama. Aduh, ini baru mangkuk pertama loh. Cheers. Oke, habiskan. Tuan Chu, siapa ini? Ini pacarku, Ye Qingyao. Iya, mulai sekarang dia adalah sekretarisku. Nanti kalau ada apa-apa, langsung bicara padanya saja. Li Wei urus tahap akhir akuisisi. Modal kita sangat kuat dan melimpah, menembus pertahanan psikologis pemegang saham. Malam ini seharusnya bisa direbut sepenuhnya. Secepat itu, berapa banyak modal yang kalian tanam? 34 miliar. 3. Tuan rumah berhasil mengakuisisi perusahaan lawan. Sekarang hadiahnya 500 miliar. Lagi-lagi 50 miliar. Uang yang tadi kita keluarkan kembali lagi. Kalau kita lanjut melakukan akuisisi sekarang, bisakah kita kuasai kota awan sepenuhnya? Aku mulai melakukannya. Dengan 30 miliar milik Anda, kita punya keunggulan yang sangat besar. Kita maju ke provinsi tengah, kamu pindah ke ibu kota provinsi, aku suruh Bing Yun bawa uang. Wah, besok aku harus temuin dia, Lin Yang, ya. Ini serahkan padamu dan Li Wei. Jika ada masalah, katakan padaku. Tapi satu hal tak bisa berubah. Pak Chu, silakan bicara saja. Prinsip perusahaan kita adalah hanya boleh membuka lapak jual. Hal-hal lain kamu atur sendiri saja. Pak Chu, tenang saja. Aku dan Li Wei kelola perusahaan. Mematuhi semua peraturan. Sangat dilarang melakukan korupsi dan penyimpangan. Mengelola perusahaan untuk Tuan Chu. Siapa yang berani korupsi sampai ke sistem saya? Oke, kita harus pergi sekarang. Tunggu sebentar, Tuan Chu. Pekerjaan terakhir Sekretaris Yan sudah selesai. Rolls-Royce sudah menunggu Anda di bawah. Dan ada sopir khusus yang disiapkan. Sekretaris Yan sangat dapat diandalkan. Oke. Jadi kita sekarang bersiap-siap untuk pulang. Kita pasti sampai rumah malam hari. Istirahatlah. Besok kita akan berangkat. Baik, Tuan Chu. Lagi, apa? Aku ada di sampingmu. Kamu masih mau melakukan hal lain? Ini bukan pesan buat Yan Bing Yun. Lagi pula sebentar kita pergi ke kantor. Memang seharusnya bersiap lebih awal. Sayang sekali. Villa sebesar ini. Kamu tahu tidak, ini lebih besar. Aku bicara dengan Paman Ye, ayahku. Lihat siapa yang mau datang. Lagi pula rumah sebesar ini. Mubazir kalau dibiarkan kosong. Bagaimana kalau mereka semua datang? Kalau begitu, beli satu lagi saja. Beli satu lagi. Kau ingin orang tersesat lagi? Halo, bos. Selamat datang, Tuan Chu. Aku kira tadi, perusahaan akan seperti sebelumnya. Cukup sewa satu lantai saja. Wah, kamu beli seluruh gedung ini? Mereka ini semua anggota perusahaan kan? Iya, sekarang perusahaan kita semakin berkembang dan besar. Jadi, lebih baik punya gedung sendiri.
Tuan rumah punya gedung perusahaan sendiri. Sekarang dapat hadiah dana 100 miliar. Langsung dapat 100 miliar gitu. Menurut kecepatan pertambahan danaku, mencapai jumlah triliun bukan masalah lagi. Tuan Chu, Nona Ye, silakan masuk ke dalam. Tempat ini kelihatannya benar-benar tidak biasa. Aku suruh orang untuk tempat ini direnovasi ulang sedikit, disesuaikan khusus dengan selera Pak Chu. Union tetap berjalan selangkah demi selangkah. Kesini, ada kesulitan apa di perusahaan kita? Perlu modal? Belum perlu untuk saat ini. Bagaimana gedung ini? Aku tidak membelinya dengan pembayaran penuh. Jadi, aku masih punya sedikit sekarang. Aku akan memberimu 50 miliar lagi. Selesaikan urusan di sini dengan uang. Kita punya kemampuan itu kok. Pak Chu, berapa dana kita sekarang? Ada sekitar 200 hingga 300 miliar. 200 sampai 300 miliar ya? Ini sudah dekat 1 triliun kan? Iya, sangat dekat sekali. Pak Chu, ada konferensi sore ini. Ayo ikut pergi. Baru datang langsung dikasih kerjaan ya. Ini diadakan aliansi bisnis kota provinsi. Bisa dibilang, tokoh utamanya adalah kita. Lagi pula kita langsung mengeluarkan 30 miliar. Banyak orang terkejut memperhatikannya. Hanya 30 miliar yang tidak seberapa. Di mataku cuma angka biasa. Aku berani. Kenapa kamu juga ngomong gitu sih? Siapa suruh aku punya uang banyak? Siapa suruh aku punya sistem? Pak Chu, konferensi sore gimana? Saya sangat menyarankan Anda pergi. Lagi pula, masih banyak orang yang optimis terhadap kita. Investasi 300 miliar untuk pembangunan lokal juga sangat besar artinya. Banyak orang bisa ikut mendapatkan keuntungan. Aku pasti akan pergi. Tapi ini undangan tulus buat aku. Atau ini jebakan makan besar? Keduanya ada. Beberapa konglomerat besar setempat, dia tidak senang. Sejak aku membeli gedung ini, mereka semua main licik di belakang. Tapi tenang saja, semuanya sudah aku selesaikan. Terus apa yang ditakuti? Kita pergi saja. Iya dong. Kita takut apa sih? Yun Yun, kirim rapat siang ke King Yao. Iya, baik nanti. Saya kirim ke Nona Ye. Pak Zhu, saya pamit dulu ya. Lagi mikirin apa? Aku lagi mikir, dengan modal dan kekuatan kita sekarang, kenapa tidak buat kawasan industri sendiri? Tentu saja bisa. Tapi saran saya adalah kita tunggu sampai mapan dulu. Selama berjualan bisa terus berjalan. Dana terus mengalir masuk loh. Itu konferensi puncak sore ini. Aku sedang berpikir. Tenang, jangan khawatir. Tidak sesulit itu. Yang terhormat para tamu undangan, hari ini kami undang Tuan Chu Yun dan sekretarisnya. Dan pemimpin industri Tuan Zuo Junhao. Selain itu, ada ahli bernama Lu datang khusus. Ayo sambut dengan meriah. Tuan Chu Yun, kudengar kamu habiskan 500 miliar untuk kerajaan bisnis. Apa tujuan akhir Anda? Hanya untuk hidup sejahtera. Target kecil 1 triliun yuan. Saya akan berhenti. Sejauh yang saya tahu, Tuan Chu tambah modal secepat mesin cetak uang. Saya sangat penasaran. Bagaimana Tuan Chu bisa melakukannya? Asalkan karyawan dapat perlakuan baik. Karyawan pasti bekerja keras sendiri. Setelah karyawan bekerja keras, bos pasti punya uang. Bukankah itu benar? Tentu saja itu tidak benar. Menurut perhitungan saya, sumber dana Tuan Chu mencurigakan. Kecuali eksploitasi karyawan 2 kali baru mungkin tercapai. Apakah para karyawan hidup dengan baik? Kamu bisa tanya mereka soal eksploitasi. Itu urusan kapital. Saya bukan. Apakah kamu begitu? Saya adalah ahli keuangan, bukan kapitalis sembarangan. Mari mulai sesi tanya jawab wartawan. Permisi, Tuan Chu, apakah tujuanmu mempromosikan perusahaanmu ke seluruh provinsi? Bukan. Ke seluruh negeri. Aku kembangkan usahaku ke seluruh negeri. Berjualan kaki lima di seluruh negeri? Apakah Anda mempertimbangkan dana Anda ke tujuan lain? Bisnis utamaku selalu berjualan kaki lima. Sedangkan untuk industri lainnya bisa dipertimbangkan. Selesai pertanyaan saya. Terima kasih atas jawaban Anda. Terima kasih atas pertanyaan wartawan ini. Konferensi puncak ini secara resmi berakhir. Suzhou, ikuti puncak bisnis. Pengorbanan dan istana surga berikan 200 miliar dana. Aduh, ada masalah di gedung sana. Ada apa sih? Sepertinya Yan Bingyun mengkhianati kita. Bingyun? Mana mungkin dia pergi? Hei Tuan Chu, jangan buru-buru pergi dong.
ingin dengar pendapatmu. Tuan Chu sangat berkuasa. Tanpa itu, mana ada banyak dana? Maaf ya. Aku masih harus mengurus urusan perusahaan. Maaf, tidak bisa menemanimu lagi. Ini bisa berhasil kan? Tenang aja. Di belakangku ada seluruh kamar dagang. Mengendalikan satu Yan Bingyun. Sangatlah mudah. Meskipun Chu Yun kali ini menyelesaikan semuanya dengan uang. Tapi kerugian strategisnya tak bisa dipulihkan selamanya. Tuan Chu, Tian Jie, berinvestasi 20 miliar di perusahaan asing. Dia juga mengambil sisa 30 miliar. Aku tak tahu di mana dia. Yan Bingyun. Kenapa sih? Yan Bingyun. Dia bergabung dengan aliansi Shanghai Zhou Junhao. Sekarang kita rugi 500 miliar. Tuan Chu, sekarang kita gimana? Ini bukan masalah. Kamu terima kerjaan Yan Bingyun sekarang. Aku minta transfer. Oh, saya? Iya, tentu saja kamu. Kamu paling sering ketemu Yan Bingyun. Kalau diserahkan ke orang lain, kita harus mulai lagi dari awal. Baiklah kalau begitu. Di sisi Chu Yun dan Bingyun, apa rencanamu? Aku pikir kita harus selesaikan masalah perusahaan dulu. Harus ada seseorang yang jaga posisi. Sekretaris itu nggak bakal tahan lama. Aku juga sibuk banget sekarang. Aku cari Yan Bingyun sekarang. Tapi, Lebih baik ayahku datang ke sini. Kamu sebelumnya janji orang tuaku tinggal di Villa Yun Cheng. Sekarang, mereka dan Paman Chu sedang datang. ya serahkan ke Paman Ye. Suruh mereka ubah tujuan perjalanan sekarang. Malam ini sampai ibu kota provinsi. Ya, oke. Nomor siapa ini? Tuan Chu dikhianati oleh seorang orang yang kamu percayai mengkhianatimu. Gimana rasanya? Apa yang kamu lakukan? Aduh, bukan apa-apa sih. Tapi aku pikir kita bisa bertemu malam ini juga. Rapat internal kamar dagang kita. Kami mengundangmu untuk hadir. Ini jamuan Hongmen ya? Kamu tidak takut aku bakal merusak jamuan Hongmen ini? Kalau kamu memang punya kemampuan itu, kamar dagang kita jadi bawahanmu. Tapi kalau kamu tidak punya, Chu Yun. Siapa yang menelepon? Zuo Junhao lawanku di puncak konferensi. Apa tujuannya meneleponmu? Dia undang aku rapat. Baik, aku temenin kamu pergi bareng. Oke, sekarang ikut aku pergi. Bagaimana keadaannya? Pakar Lu. Semuanya lancar. Kalau aku turun tangan, perusahaan yang paling normal pun bisa. Aku gambarkan penuh lubang di mana-mana. Hati-hati. Lawan kita loh. Modalnya sangat kuat. Kita setidaknya harus memperkirakan dia masih punya 100 miliar. Tenang saja. Dia baru saja datang ke sini. Rantai pasokannya belum sepenuhnya dibangun. Teknologi inti ada di tanganku. Teknologi inti. Perusahaan ini fokus bisnis lapak. Apa ada kandungan inti yang berharga? Kita bukan serang perusahaan teknologi. Pakar Lu. Aku terhadap keahlianmu. Mulai ragu. Aku mempekerjakanmu loh. Bukan cuma menipu aku loh. Aku akan cari arah serangan baru dan menulis beberapa artikel lagi. Jangan terlalu menjaga reputasimu lagi. Gunakan reputasimu untuk melancarkan serangan terakhir. Kali ini, Asalkan berhasil dikerjakan dengan baik. Sisa hidupmu nggak perlu khawatir lagi. Kalau reputasimu hancur. Apa salahnya sih? tenang saja. Aku pasti bisa menyelesaikannya dengan baik. Bicara saja Bingyun. Kenapa dia bisa bergabung dengan kalian? Kamu kira begitu? Dia tidak akan mengkhianatimu. Salah. Tuan Chu, kenapa harus menciptakan kebutuhan, lalu memenuhi kebutuhan mereka? Ini pemikiran top di bisnis. Juga di dalam perjuangan. Cara yang sangat sempurna. Zuo Junhao, kamu melanggar hukum. Tahu? Wah, tuduhan yang sangat keras sekali ya. Tapi, Di mana buktinya? kamu tidak tahu malu. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Sangat sederhana. Kerjasama. Kekuatan modal Tuan Chu, ya? Sangat kuat. Seluruh kamar dagang kami bersedia untuk bekerja sama denganmu. Sedangkan aku adalah Perwakilan kamar dagang. cara kerjasama kamu ini benar-benar unik ya. Kalau tidak begini, gimana caranya dapat untung lebih banyak? Daripada meminta belas kasihan lawan, lebih baik mendapatkannya sendiri. Kebutuhan kami tidak banyak,
Sebenarnya, hanya berharap Tuan Chu beri aliansi bisnis kami. Sebuah investasi. Jumlah total investasi ini tidak boleh kurang dari 300 miliar. 300 miliar. Kamu gila ya? Tidak, memang harganya segini. 300 miliar. Dodi Zhu nggak berani minta. Kalau kamu tidak memberikannya, besok semua anggota kamar dagang mulai menargetkan. Menyerang setiap bagian dari perusahaanmu. Oh iya ya, kita juga mau ikut bisnis lapak jualan itu. Kalau mau perusahaan ini terus berkembang, 300 miliar ini harus diberikan. Kalau sudah diberikan, mungkin aku bisa suruh Yan Bingyun minta maaf sungguhan padamu. Ini sama sekali tidak mungkin. Kamu punya 300 miliar? Aku tanya Chu Yun, kamu pikir aku akan kompromi ya? 300 miliar. Cukup hancurkan seluruh kamar dagangmu. Kalau gitu sepertinya, tidak ada lagi yang bisa dibicarakan. Kamu mau aku menyerah? Kasih tahu kamu, sama sekali tidak mungkin. Mulai sekarang, aku akan mengalahkan semua toko milik perusahaanmu. Jadikanmu anjing liar. Baik. Walaupun kamu punya 300 miliar, aku tetap tidak percaya. Kamu bisa makan seluruh asosiasi kita. Siapa yang menang akhirnya? Ayo, kita cepat pergi. Lawan pasti serang malam ini juga. Tuan Chu, apakah Anda sudah melupakan saya? Kenapa? Kamu masih mau ngomongin beberapa pernyataan perang? Kamar dagang Zhongcheng memberiku 2 juta. Aku tulis artikel buat jelekan kamu. Tapi sekarang uangnya terlalu sedikit. Minta harga secara terang-terangan banget. Ngomong aja, kamu mau berapa? Aku nggak kayak Zuo Junhao serakus itu. Kasih aku 200 juta. Aku bisa berkhianat sepenuhnya. Lagi pula, aku masih konsultan Zuo Junhao. Bisa gali banyak skandal kongsi dagang dan rahasia. 200 juta. Harga ini sangat sepadan. Pak Chu baru datang ke sini. Meskipun modalnya sangat besar, tapi tidak punya dasar yang kuat. Orang-orang itu sudah lama di sini. Mereka bersatu, sulit dilawan. Jika pertempuran tak selesai cepat, 300 miliar akan cepat habis. Aku kasih kamu 20 juta dulu. Setelah urusan ini selesai, aku akan kasih kamu sisanya nanti. Tidak. Kasih aku 20 juta dulu. Setiap artikel yang merugikan asosiasi nanti, kamu harus kasih aku 20 juta. Kamu harus kasih aku 20 juta. Setelah semua urusan selesai, kasih aku sisa uangnya. Baik, aku mau lihat artikelnya besok. Aku kasih kamu jaminan dulu deh. Masyarakat tidak pasti menyerangmu. Kamu menguasai seluruh perusahaan sendirian. Tapi banyak orang di belakang Junho. Ini semua pendukung kamar dagang. Mereka usung Zuo Junhao lawan kita. Kelihatannya seperti keuntungan, tapi juga ada kekurangannya. Jangan lihat dia marah tadi. Tapi lawan 300 miliar kamu, kita butuh persetujuan mereka dulu. Ini kan uang yang sangat besar. Bisa bikin mereka bangkrut seketika. Di dalamnya ada nomor rekening. Malam ini 20 juta masuk rekening. Lusa laporan merugikan kamar dagang keluar. Baru bisa lihat artikelnya lusa. Aduh, adik kecil, berikan waktu gali skandal. Kalau tidak, nggak ada apa-apa. Aku mau nulis pakai apa dong? Kamu ahli keuangan ini. Benar-benar tidak punya moral sama sekali. Anggap saja itu pujian untukku. Selamat bekerja sama. Chu Yun, kita beneran mau kerjasama dengannya. Sekarang tidak ada cara lain lagi. Kita harus mengalahkan kamar dagang, baru bisa menstabilkan perusahaan. Jadi, kita bisa temukan penyebabnya. Tanya dia, apa alasannya sebenarnya. Tapi, paman Lu orang ini juga tidak boleh dilewatkan. Orang seperti ini harus diblokir total. Halo, Ayah? Iya, kalian semua sudah sampai ya? Lalu, mereka mau pergi kemana? Pergilah ke Taman Istana Langit milikku. Taman Istana Langit. Itu bukan perkebunan besar nomor 1? Kapan kamu membelinya? Dibeli sore ini. Bukankah aku sudah memberitahumu? Setelah kita meninggalkan tempat itu nanti, pasti ada tempat yang lebih baik.
Biarkan Paman Ye dan Bibi serta ayahku pergi dulu untuk beristirahat. Hei ayah ibu, Dan Paman Chu juga. kalian dulu ke perkebunan Istana Langit. Itu rumah Cuyun. Apa? Ayah, kamu mau mulai kerja sekarang? Ya, baik. Baiklah kalau begitu. Paman Ye, mulai kerja sekarang? Ayahku pasti khawatir padaku. Lagi pula, sudah terjadi masalah sebesar ini. Baik, ayo kita pulang dulu lihat. Kemampuan sekretaris ini terlalu buruk sekali. Dia cuma seorang sekretaris biasa. Kenapa kamu harus serius sama dia? Aduh, apakah kita bisa lewat krisis ini? Aku tiba-tiba disuruh datang ke sini. Masalahnya pasti nggak sesederhana itu. Hei ayah, kenapa Paman Huang juga ada? Paman Ye, siapa ini? Karena kalian meminta bantuanku, aku pasti akan membantu kalian. Paman Huangju kamu pasti bisa bantu banyak banget. Saya Huangju, pengacara pro bono. Saya Chuyun. Huangju, perkenalanmu agak terlalu singkat ya. Chuyun, Huangju pengacara terkenal loh. Dia tangani pelanggaran perusahaan dan ahli. Namanya di ibu kota provinsi. Sangat tersohor sekali. Aku ingat dulu media menyebutnya sebagai juru bicara keadilan. Menyebutnya juru bicara keadilan. Sekarang sudah berbeda dari masa lalu. Sekarang aku bukan pembela keadilan. Mereka semua memanggilku fanatik keadilan. Wah, bukannya itu malah lebih bagus? Ayah, kita ketemu rencana gabungan Zongcheng. Ada ahli cari kita. Dan dia juga membawa kabur CEO kita. Paman Lu mendatangi kalian? Kami beberapa orang wartawan sudah menyelidikinya selama beberapa tahun. Tidak pernah menemukan celah kejahatannya. Paman Lu ahli keuangan ini. Sama sekali tidak punya etika profesi. Sebelumnya, dia bekerja untuk Zuo Junhao. Kemudian dia menghubungiku. Ingin berpaling haluan. Bekerja sama dengan orang seperti ini, aku benar-benar takut dikhianati olehnya. Kekhawatiranmu itu wajar. Bolehkah tanya harga Pak Lu? Mengajukan diri untuk tugas ini. Aku janji transfer malam ini. Rekeningnya. Seharusnya tidak ada masalah. Sejauh yang aku tahu. Orangnya Paman Lu nih. Hanya mementingkan keuntungan semata. Siapa yang memberinya uang lebih banyak, dia akan bekerja untuk orang itu. 200 juta. Kamar dagang Zongcheng tidak mampu mengeluarkannya. Rekening ini seharusnya berlaku untukmu. Deretan angka ini 200 miliar loh. Malam ini transfer seperti biasa ya. Aku akan menyelidiki sumber dana itu. Paman Lu, orangnya nih, dia berani mengkhianati kamar dagang Zongcheng. Rekening ini benar-benar luar biasa. Tunggu sampai aku menyelidikinya dengan jelas. Semuanya akan mudah diselesaikan. Tunggu dulu, Paman Huang. Kalau kita bertindak sekarang, lalu bagaimana dengan perusahaan? Paman Lu ini benar-benar menyebalkan. Zongcheng kamar dagang masalah besar. Kamar dagang Zongcheng. Aku punya banyak bukti kotor mereka. Tenang saja, aku ada di sini. Mereka tidak akan bertindak sembarangan. Huangju. Benar juga ucapannya. Kalau dia yang turun tangan, Paman Lu pasti bisa masuk. Soal kamar dagang. Asalkan kita menyerang duluan. Ditambah lagi bukti-bukti kotor Huangju. Pasti bisa hancurkan seluruh kamar dagang. Nanti saat itu, kita tak punya lawan di ibu. Itu artinya kita mendominasi sendirian. Kalau begitu, kita bisa ekspansi ke seluruh negeri. Baru bisa melesat tinggi seketika kan? Kita bisa kalahkan kamar dagang Zongcheng cepat. Raksasa bernilai triliunan seperti itu sudah cukup membuktikan kekuatan kita. Nanti saat itu kita akan cepat kuasai seluruh negeri. Hei, kalau benar-benar mau berekspansi, anak-anak bersatu adalah cara tercepat. Cara yang paling aman. Baru itu benar-benar melesat tinggi seketika. Kecuali lawan meniru kamar dagang Zongcheng yang menyerang kita duluan. Kita hanya bisa menanggapinya. Aku juga berpikir begitu. Tidak mungkin mengalahkan semua orang. Modal kita triliunan rupiah ini. Banyak yang mau kerja sama. Ini kamar dagang tingkat menengah. Memilih untuk melawan kita. Mereka tak tahu lawan mereka. Menurutku pertemuan ini tepat waktu. Hantam 1 pukulan dulu supaya tidak kena 100 pukulan. Hantam 1 pukulan dulu supaya tidak kena 100 pukulan. Ya, tepat begitu. Kalahkan Perserikatan Kota Tengah. Nanti kita perluas kerjasama lagi. Tak ada yang bisa menyakiti kita.
Nanti saat itu, semuanya benar-benar lancar. Melesat tinggi ke angkasa. Aku ngantuk. Mungkin kita pulang istirahat dulu? Ayah, bagaimana denganmu? Aku tidak ngantuk. Kalian berdua pulang istirahat dulu. Kamu pergi istirahat duluan. Aku dan pamannya masih ada hal yang perlu dibicarakan. Baik, aku pergi duluan ya. Aku tunggu kamu di lantai bawah. Pulang bersama. Kamu memang sudah tumbuh jauh lebih dewasa. Chu Yun, menurutku perusahaan ini harus go public. Saat itulah waktunya untuk mewujudkan ambisi besar kita. Paman Ye, aku cuma capai target ini. Perluas perusahaan cuma buat selesaikan ini, target ini. Ya, seharusnya lebih cepat go public. Go public hanyalah sarana, bukan tujuan utamanya. Aku berhenti saat punya triliun. Nanti perusahaan diurus Pak Ye. Oh, serius? Ayahku juga nggak punya niat ini. Biarkan dia istirahat dengan tenang saja. Aku dan Qing Yao tidak peduli. Padahal ini, nanti kalau aku sudah menyelesaikan target ini, Paman Ye yang paling cocok. Aduh. Wah, Chu Yun. Kamu beneran mau. Perusahaan ini aku kelola sendiri. Itu kan sumber kehidupanmu sendiri. Sistem itu nyawaku yang sebenarnya. Perusahaan ini bukan perusahaan. Serahkan ini padamu, ya. Aku cuma punya satu syarat. Perusahaan harus memperluas gerai sebanyak mungkin. Dan tidak boleh dipotong. Kamu tenang saja. Aku tidak akan bohong padamu. Sudah, kamu harus pergi sekarang. Qing Yao masih menunggumu di bawah. Kenapa belum datang juga sih? Datang. Aku sudah melihatnya. Oh, aku berhasil. Saya bawa Yan Bingyun ke sini. Kamu tidak apa-apa kan? Apa yang Zuo Junhao lakukan padamu? Kalian tidak benci aku kan? Aku tahu sifat asli kamu. Cerita saja, apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bilang, mereka punya kabar tentang adik laki-lakiku. Adik laki-lakimu? Iya. Kenapa sebelumnya tidak pernah dengar? Kamu pernah menyebutkannya? Waktu kecil dulu, adik laki-lakiku hilang tersesat. Selama bertahun-tahun ini, aku terus mencarinya. Sampai sekarang tidak pernah ada kabar tentang dia. Jadi itu alasan aku tidak memberitahumu. Zuo Junhao punya kabar adikmu. Ada, tapi aku sudah tahu kabarnya. Adik laki-lakinya ada di panti asuhan, meninggal karena demam. Zuo Junhao hanya memeras dengan berita ini. Tidak apa-apa. Semua itu sudah berlalu sekarang. Tuan Chu, maaf. Akulah yang membuat perusahaan menderita kerugian sebesar ini. Uang segitu nggak penting buatku. Aku tetap berharap kamu bisa kembali. Tidak, Pak Chu, saya tidak cocok posisi itu lagi. Tidak, asalkan ada dukungan dariku, kamu pasti bisa kembali. Sudahlah, Pak Chu, saya sudah tidak cocok lagi. Tidak apa-apa. Gaji kamu itu cukup untuk menghidupi sisa hidupmu. Nanti keuangan akan transfer uangmu. Nanti kamu bisa nikmati hidupmu. Terima kasih, Pak Zhu. Sama-sama. Berusaha menghasilkan uang untuk menikmati hidup. Sekarang saya juga sudah paham. Nanti saya dapat uang 100 juta. Serahkan perusahaanku pada ayah mertuaku. Terima kasih, Pak Chu. Kita pasti akan bertemu lagi nanti. Kamu mau kemana? Aku pulang kampung temani orang tua. Pulang ke kampung halaman juga bagus. Jika suatu hari kamu ingin kembali, langsung saja bilang ke aku. Ya, Terdeteksi tuan rumah telah menggagalkan konspirasi. Sekarang, hadiahkan dana sebesar 300 miliar. saya akan buat bangkrut. Terutama Zhu Junhao itu. Aku minta dia minta maaf. Segera akan terjadi. Naskah Paman Lu itu hari ini bakal dirilis. Wanita. Itu loh. Dia tidak punya etika kerja loh. Tapi dia jago banget menjahili orang. Tapi ya ini juga kesempatan terakhirnya. Paman Kaisar, apa info pentingnya? Banyak banget loh. Gak bakal habis kalau diceritain semuanya. Paman Lu itu dan kamar dagang Zhongcheng itu sudah bertahun di dunia keuangan ini. Rahasia mereka super heboh. Kalau gitu sepertinya aku bisa tenang sekarang. Tentu saja. Besok hari ini Paman Lu dan kamar dagang Zhongcheng akan datang dan memohon ampun padamu. Tinggal tunggu di rumah aja. Sepertinya kita sudah pasti menang deh. Apa rencanamu selanjutnya? Aku cek dulu dana punya aku. Ternyata sudah melebihi 500 miliar loh. Ya iyalah. Setiap hari cuma nambah nggak berkurang. Tapi
Untuk perang dagang kali ini, diperkirakan bakal menghabiskan banyak banget uang. Meski habis banyak uang, kamu pasti bisa dapatkan untungnya kembali. Aku percaya sama kamu. Terus nanti kamu mau ngapain lagi ya? Sekarang semua masalah kita udah selesai. Tapi masih ada satu hal yang perlu. Kita selesaikan bareng-bareng. Apa? Tentu saja. Memenuhi keinginanku untuk jadi ibu. Baik, ayo kita pulang sekarang. Halo, Chuyun. Ayo cepat lihat ini. Orang sombong itu datang minta maaf ke kita. Kami tidak ingin melawan Tuan Chu. Itu semua ide Zuo Junhao sendirian. Papa, maaf ya. Membuat kalian semua menunggu lama. Intinya rumah kami terlalu besar sekali. Keluar butuh waktu 1 jam. Tapi ya, menurutku kalian nanti nggak apa-apa. Yang penting, jangan buat mertuaku menunggu. Sudah, tunggu saja. Aku ingin lihat ekspresi mereka yang kaku. Bukannya tadi kalian gagah, Mengancam Yan Bingyun. bahkan mau menyatakan perang pada kita. Kalian semua orang gila. Kita jelas-jelas punya kesempatan untuk menang. Diam! Mau bertarung habis-habisan, sekarang memohon ampun adalah kesempatan terbaik. Cik, ternyata, kalian yang bawa Zuo Junhao ya? Tentu, awalnya kami rasa tidak bisa. Setelah melihat kekayaan besar Tuan Ye, tahu mustahil lawan. Jadi kita bawa dia ke sini. Sayang sekali. Aku ingin kalian bangkrut. Tuan Chu, Zuo Junhao bukan kita. Aduh, cuma ngomong sembarangan aja. Kenapa masih nggak berani? Asalkan Paman Luo kirim artikelnya. Aku masih punya kesempatan. Hei. Aku tanya Huang lewat telepon. Paman Lu sudah di penjara sekarang. Bukan begitu. Director Chu, aku sadar aku salah. Aku sadar aku salah. Aku nggak mau kehilangan semuanya. Direktur Chu. Sudah terlambat, sekarang. Aku ingin dia kehilangan segalanya. Baru kalian bisa bertahan hidup. Mengerti? Kami mengerti. Cepat bawa orang ini keluar. Director Chu. Tuan rumah mengalahkan lawan bisnis. Sekarang diberikan dana sebesar 300 miliar. Selamat, dana host capai 900 miliar. Masalah akhirnya sudah selesai sepenuhnya. Hei, Chuyun, aku mulai kerjasama. Besok kamu harus datang ke bursa. Pasti akan datang. Aduh. Aku tak sabar kerja keras sekarang. Nanti uang kita makin banyak ya. Uang cuma angka di mataku. Setelah saya punya aset triliunan nanti, semua serahkan ke Paman Ye saja. Aduh, menantu yang baik sekali. Saya pasti akan mengelolanya dengan baik. Kerajaan bisnis ini. Kalau gitu, sekarang kita pulang yuk. Ayo pergi. Ayo. Teman-teman, perusahaan di share kita. Ini perusahaan terbesar dan terkuat nasional. Selamat datang para investor untuk bergabung dengan kami. Kamu mau ngomong beberapa kata nggak? Setiap katamu sekarang akan jadi pedoman utama bagi mereka. Uang cuma angka buat saya. Aset saya sudah mencapai 1 triliun. Sekarang kita nikmati hidup dengan baik. Perusahaan ini, serahkan saja ke ayah mertua. Aduh, baik, kamu dan Ching Yu. Bebas saja menikmati kebebasan kalian. Tuan rumah berhasil terdaftar. Sekarang, berikan host 1 triliun dana. Selamat, dana tuan rumah 2 triliun. Selamat tuan rumah berhasil mencapai target. Banyak sekali wartawan di sini. Kita mau kemana nanti? Karena targetnya udah selesai. Selanjutnya, ayo kita pulang ke rumah. Pulang ke rumah ya? Betul, rumah adalah tujuan akhir segalanya.